Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi sahabat semuanya di channel ini. Pada video kali ini kita akan share tentang penanganan sebuah motherboard laptop HP kerusakannya mati total disebabkan oleh adanya masalah pada motherboard. Model motherboard dari laptop ini adalah Carrizo L Diner AMD 6050A222 MBA01. Kerusakannya adalah mati total. Jadi ketika charger dimasukkan, lampu pada lampu yang ada di dekat DC jack yang harusnya menyala itu ya, ini nggak bisa menyala. Namun tegangan dari charger atau dari PSU tidak ngedrop, jadi tegangannya tetap muncul, namun tidak ada proses charging. Dinyalakan pun menggunakan tombol power, tidak ada respon sama sekali. Maka kita cek tegangan di motherboard, kebetulan nggak ada skema, jadi agak meraba-raba pada motherboard ini. Di bagian input MOSFET ini masih muncul 18 volt, namun outputnya sudah tidak ada tegangan. Dan setelah kita cek menggunakan multitester, ternyata mulai dari output main MOSFET ini sudah short circuit, jadi konslet ke ground ya. Kemudian kita telusuri, ternyata ini terhubung dengan MOSFET yang kedua. Ini MOSFET N channel ya. Ketika kita cek tegangan di outputnya nggak keluar, kita cek di gate-nya, ternyata memang nggak ada tegangan, low banget, low voltage. Jadi pasti MOSFET-nya nggak aktif. Namun setelah kita tahu bahwa jalurnya short, berarti ini memang tidak munculnya tegangan pada gate MOSFET ini disebabkan karena jalurnya short, merotek ya. Kemudian kita telusuri melalui jalur hijau ini yang kelihatan terhubung ke MOSFET yang kedua. Baru setelah MOSFET yang kedua ini outputnya terhubung ke ini main resistor utama, yang setelah resistor ini masuk ke jalur VIN yang didistribusikan ke seluruh bagian motherboard. Kita cek di resistor ini masih short, kita lepas resistornya, ternyata shortnya di bagian VIN. Jadi setelah kita lepas, tadi di output dari main MOSFET tadi sudah nggak short, cuma di jalur VIN ternyata short circuit. Kemudian kita telusi terus, kita petakan. Ini jumper ini kita pisahkan, ternyata short tetap di jalur VIN. Kemudian kita lanjut analisa, kita lihat di baliknya, karena ini kita lihat output dari resistor ini VIN ini langsung ke bagian belakang motherboard, ke sisi lainnya di motherboard ini. Kita cek masuk ke sini, ternyata di sini ada jumper ya, ada dua buah jumper. Langsung saja kita pisahkan, dan ternyata setelah kita pisahkan jumperan yang ini, short circuit pada jalur VIN hilang. Maka dari ini kita pencarian kita sudah kita persempit, langsung telusuri blok bagian ini dan kita temukan. Sebelumnya kita lepas dulu ya, induktor ini kita lepas karena kita tahu bahwa induktor ini nanti masuk ke chipset yang resistansinya memang sangat rendah. Kalau kita nggak jeli, hampir seperti short gitu ya. Kalau kita pakai multitester yang analog, itu jarumnya selisihnya sedikit sekali, seperti short. Maka kita lepas induktornya, dan ternyata memang masih short di poin ini. Kemudian kita cek, ternyata memang setelah kita lepas dua buah kapasitor ini, shortnya langsung hilang. Maka kita pastikan bahwa ternyata salah satu dari dua kapasitor SMD kecil ini short circuit. Maka dari ini kita langsung temukan solusinya. Kapasitor kita ganti dengan yang normal,
Kita kembalikan jamretan-jamretan kita pisahkan, kita pasang lagi MOSFET-nya, dan laptop langsung bisa menyala, langsung gaset ya. Itu indikator yang ada di port DC jack itu langsung nyala. Laptop kita nyalakan juga langsung menyala normal. Kemudian ternyata masih ada satu kendala lagi. Setelah kita nyalakan laptopnya normal, kita cek di pakai USB keyboard, numlock caps lock-nya nyala juga. Kita asumsinya laptop sudah normal. Ternyata setelah kita pasang, layarnya ngeblank putih, jadi tidak bisa memunculkan tampilan apapun. Meskipun ada proses booting, tapi tampilannya nggak ada proses booting, maksudnya numlock caps lock-nya normal ya. Namun ternyata nggak ada data apapun yang masuk ke screen, ke layar. Maka selanjutnya kita coba cek di port LVDS-nya. Ternyata semua tegangan normal, tegangan yang masuk ke VCC core, VCC GFX semuanya juga muncul, kelihatannya normal. Yang pasti RAM juga normal ya, karena numlock caps lock-nya sudah bekerja. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita coba cek BIOS-nya. Kita lepas IC BIOS-nya, kita coba read menggunakan tool programmer. Ternyata pas proses read-nya aja verifikasinya nggak sukses. Nah, ini menunjukkan ada data yang korup di dalam IC BIOS. Langsung kita flash dengan file yang baru, dan setelah itu kita pasang, langsung laptopnya normal. Jadi ini ada satu hal yang penting lagi ya, untuk laptop yang ngeblank, padahal sepertinya normal, indikasinya lampu caps lock-nya nyala atau numlock nyala, tapi ternyata ngeblank putih itu tidak selalu disebabkan oleh hilangnya tegangan supply yang ke screen ya. Ternyata bisa juga disebabkan oleh adanya masalah pada file BIOS, dan bisa diperbagi dengan melakukan flashing BIOS. Baik sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.